Terima kasih kepada Saudara Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan B1 tercinta ini. Kepada Presiden dan Wakil Presiden BEM-Kema FEB 4 Kabinet terdepan, yang saya hormati jajaran pimpinan Kabinet BEM-Kema FEB 4 2014, menteri-menteri yang sudah hadir di sini dan tamu undangan kalau ada. Sebelum saya mulai presentasi tentang grand design saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatwa Yunisi, biasa dipanggil Fatma. Saya dari akuntansi angkatan 2012. Sekarang saya aktif di sebuah organisasi yaitu BEM-Kema 4 sebagai staf Kementerian Kebudayaan dan Olahraga. Oke, selanjutnya saya akan mulai presentasi dari grand design yang telah saya buat. Next. Ketika memasuki lingkungan yang baru, pasti tentulah setiap orang memerlukan adaptasi. Nah, mahasiswa baru juga memerlukan adaptasi. Dan mahasiswa baru tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan, tetapi untuk menjadi kader-kader FEB 4 selanjutnya, dan kader-kader yang tentunya unggul dan bisa membawa nama harum Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Next. Maka itulah kita butuh yang namanya program penggalian potensi dan pengembangan prestasi. Nah, setelah melalui program penggalian potensi dan pengembangan prestasi, yang saya ingin dapatkan adalah mahasiswa yang tentunya berkarakter sebagai kader-kader Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Nah, apa sih mahasiswa yang berkarakter itu? Mahasiswa yang berkarakter itu adalah yang memiliki idealisme tentunya, dan kemudian memiliki pikiran yang kritis, dan kemudian mempunyai jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air terhadap tanah air kita tercinta Indonesia. Nah, sasaran dari proker ini tentunya adalah mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Untuk P5 2014 kali ini saya akan mengangkat tema Youth Movement to be Better Nation. Apa sih Youth Movement to be Better Nation itu? Artinya pergerakan generasi muda untuk bangsa yang lebih baik. Jadi di sini kita akan mengembangkan pikiran mahasiswa bahwa mereka itu adalah generasi muda, dan generasi muda itu sendiri adalah masa depan dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, untuk mengembangkan pikiran mereka atau persepsi mereka sebagai generasi muda itu sebagai masa depan bangsa, terlebih dahulu mereka harus mengenal Tridharma perguruan tinggi. Karena tidak lucu sebenarnya ketika mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa yang P5 akan hasilkan itu mahasiswa yang berkarakter, namun dia tidak mengetahui Tridharma perguruan tinggi dan tidak menerapkannya. Dan kemudian sebelum si generasi muda itu bisa membangun bangsa, tentunya dia harus mengetahui potensi dirinya dan mempunyai keinginan untuk mengembangkan prestasi dan mencetak prestasi sebanyak-banyaknya. Dan kemudian poin ketiga adalah nasionalisme. Ketika mahasiswa itu sudah memiliki rasa cinta tanah air dan rasa ingin membangun tanah airnya untuk menjadi yang lebih baik, maka dia dengan sendirinya pasti akan mempunyai pikiran generasi muda untuk masa depan bangsa. Next. Nah, berikut rincian apa saja sih yang akan ada pada P5 2014 kali ini. Next. Hari pertama. Nah, hari pertama saya sebut sebagai Self-Development Day. Di Self-Development Day ini kita akan mengembangkan kepercayaan diri, kepemimpinan, dan potensi yang ada di dalam diri mahasiswa. Makanya yang pertama itu
ada seminar motivasi dan leadership. Karena mahasiswa itu harus memiliki leadership yang baik untuk bisa mencapai, untuk bisa memiliki aksi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan yang kedua ada talk show dengan wirausahawan muda. Kenapa di sini ada talk show dengan wirausahawan muda? Karena sebenarnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri harus memiliki jiwa entrepreneur yang baik. Dan kemudian ketika dia sudah memiliki jiwa entrepreneur dan dia bisa memiliki bisnis sendiri, itu sebenarnya bisa membawa prestasi tersendiri bagi mahasiswa tersebut. Dan yang ketiga ada perkenalan BSO. Kenapa perkenalan BSO di hari pertama? Karena menurut pengalaman saya kemarin, ketika perkenalan BSO ada di hari terakhir dan tidak cukup waktu untuk BSO itu sendiri mengenalkan seperti apa sih itu BSO-nya, itu mahasiswa tidak cukup mengenal apa saja sih dan seperti apa aja BSO yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Jadi ketika perkenalan BSO ini ditaruh di hari pertama, mungkin mahasiswa selama hari itu dan hari-hari kedepannya memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri dan mungkin berpikir untuk saya ingin bergabung dengan BSO ini untuk mengembangkan diri saya, seperti itu. Next. Hari kedua tema yang akan saya angkat adalah nationalism. Jadi yang kedua adalah nationalism day. Nationalism day yang pertama, untuk membawa nilai nasionalisme sendiri itu pasti ada yang pertama seminar nasionalisme. Rencana saya akan mengundang Bapak Dahlan Iskan untuk mengisi seminar nasionalisme ini. Kenapa Bapak Dahlan Iskan? Karena beliau adalah sosok yang inspiratif. Kemudian ada fokus group discussion. Fokus group discussion ini tujuannya untuk membentuk mahasiswa yang memiliki pikiran kritis dan tentunya bisa menganalisa suatu masalah dan mempunyai kemampuan yang berkomunikasi dengan baik. Dan yang ketiga ada stand up comedy Panji. Kenapa ada stand up comedy Panji? Karena Mas Panji ini sosok yang sebenarnya memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Namun dia menyampaikannya dalam bentuk stand up comedy dan ada juga buku. Mas Panji ini menurut saya juga mengidolakan beliau sebenarnya. Dia memiliki cara menyampaikan nilai-nilai nasionalisme dan anak muda itu harus memiliki aksi sebenarnya untuk bangsa itu berbeda dengan tokoh-tokoh nasionalisme yang lain. Jadi mungkin dengan gaya Mas Panji untuk menyampaikan nilai-nilai nasionalisme itu berbeda dari yang lain, itu mudah diterima oleh mahasiswa baru dan nilai itu akan tertanam lama di benak mahasiswa baru tersebut. Dan yang ketiga ada social movement. Social movement ini aksi sosial. Jadi untuk melatih jiwa sosial dan seperti poin yang ketiga, Tridharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian pada masyarakat, maka pada hari kedua ini akan ada social movement. Social movement ini akan dilaksanakan per kelompok dan kemudian akan dinilai 5 terbaik akan mempresentasikan gerakan sosialnya pada hari selanjutnya. Next. Hari ketiga. Nah, hari ketiga adalah movement day. Kenapa social movement tidak masuk di hari ini? Karena agar mereka memiliki pengalaman terhadap aksi sosial yang sudah pernah mereka lakukan dan mereka bisa mengevaluasi diri sebenarnya movement yang baik dan efektif itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, yang pertama ada seminar pergerakan pemuda. Seminar pergerakan pemuda ini akan diisi oleh tokoh-tokoh yang dia sudah memang mempunyai aksi terhadap
interaksi membangun bangsa itu sendiri. Misalnya saya sebenarnya tidak hanya seminar, alternatif kedua saya adalah talk show. Tapi talk show digunakan ketika saya bisa mengundang lebih dari satu pembicara. Salah satu pembicara yang ingin saya undang adalah pendiri GNFI, Good News from Indonesia. Dan selanjutnya ada menulis opini. Kenapa menulis opini? Sebenarnya banyak sekali mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu yang tidak memiliki kemauan untuk menulis, padahal menulis itu sangat penting, entah itu opini atau paper atau yang lain, dan mengikuti lomba-lomba itu sebenarnya untuk anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini saya melihat masih kurang ya. Yang ketiga ada presentasi sosial movement terbaik. Nah, ini untuk mengapresiasi mahasiswa baru yang telah melakukan sosial movement yang terbaik. Itu bertujuan agar mereka merasa bahwa ketika mereka melakukan sosial movement sebenarnya ada apresiasi untuk mereka, meskipun itu tidak besar, namun mereka ada yang mengapresiasi gitu. Selanjutnya adalah ada struktur kepanitiaan. Yang pertama VP, yang kedua VP internal, VP eksternal, admin, dan treasury. VP internal akan membawahi 5 divisi. Yang pertama, divisi acara, divisi yang sangat penting. Divisi acara akan bertugas untuk merancang detail-detail konsep dan konten-konten acara, dan menjaga flow selama acara, dan tentunya terjun langsung ke teknis selama P5 berlangsung. Dan yang kedua ada konsumsi dan medik. Konsumsi dan medik ini bertugas untuk menyediakan konsumsi dan menyediakan medik pertolongan pertama atau mengurusi peserta-peserta yang sakit. Kemudian divisi transportasi dan logistik bertugas untuk menyediakan transportasi bagi divisi yang membutuhkan atau menjemput pembicara ketika pembicara itu membutuhkan transportasi, dan logistik untuk menyediakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan selama acara. Dan yang ketiga ada Creative and Fun. Creative and Fun bertugas untuk menyediakan konten-konten kreatif untuk mengisi celah-celah di antara konten-konten yang disediakan oleh divisi acara. Kenapa ada Creative and Fun? Supaya mahasiswa tidak boring selama mengikuti P5 tersebut. Dan kemudian ada Core PK. VP internal akan membawahi Core PK, dan divisi PK ini sendiri akan bertugas untuk PK itu akan bertugas untuk mendampingi kelompok-kelompok yang ada di dalam kelompok-kelompok mahasiswa yang ada di P5. Sebelum PK itu terjun, saya berencana untuk mengadakan latihan untuk PK-PK tersebut. Jadi mereka bisa menjadi representasi yang bagus dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena apa? Karena sebenarnya orang yang pertama ditemui oleh mahasiswa baru itu PK mereka masing-masing. Jadi ketika PK-nya menjadi representasi yang bagus, maka mereka juga sebenarnya akan termotivasi, saya ingin seperti PK saya atau jadi benar. Next, ada VP internal. VP internal akan membawahi 4 divisi. Yang divisi pertama yaitu Humas. Humas bertujuan untuk menjaga komunikasi dari pihak internal P5 dengan pihak eksternal P5. Dan kemudian ada marketing. Marketing bertugas untuk mencari dana demi keberlangsungan P5. Dan yang ketiga ada Core. Ada divisi media dan informasi. Sebenarnya tahun lalu divisi ini ada 2, ada multimedia dan publikasi dan dokumentasi atau PUBDO. Kenapa saya menggabungnya menjadi satu? Karena saya pikir divisi ini akan lebih mudah dikoordinasi ketika dia menjadi satu, dan kita tidak banyak membuang tenaga untuk mengkoordinasi lebih banyak orang. Dan yang ketiga ada perizinan bertugas untuk mengurus izin-izin tempat-tempat yang akan dipakai oleh P5. Next. Sebenarnya saya sudah punya beberapa nama yang akan mengisi posisi yang ada di P5. Yang pertama di VP internal ada Dian Akbar atau yang kerap disapa Adi, itu ketua angkatan
ISP 2012. Kenapa saya berencana menempatkan Adi di sini? Karena Adi ini ketua angkatan SP 2012 tentunya dia memiliki pengaruh di ya paling tidak di jurusannya, dan kemudian tentunya memiliki track record yang bagus. Dan yang kedua ada Andri ini manajemen 2012. Kenapa saya memilih Andri untuk ditempatkan di uji eksternal? Karena dilihat track recordnya Andri ini bagus, apalagi dia tahun kemarin kalau tidak salah dia OCP Scholarship Expo. Dan kemudian di sekretaris ada Shirley tahun kemarin dia sekap, jadi pasti memiliki keahlian untuk mengurus surat menyurat. Dan yang ketiga ada bendahara ada Diksi dan Ari. Kenapa Diksi dan Ari? Kalau Diksi itu sudah berpengalaman di bidang treasury, dan Ari adalah sekarang staf di Kementerian Keuangan. Dan yang kemudian ada Humas ada Rifki ini manajemen 2013. Dia ketua PKPM 2013, ayahnya PKPM 2013. Jadi saya mempercayai Rifki untuk menjadi koordinator Humas. Dan yang ketiga ada Aditya Fadli Rahman, SP 2012. Saya lihat ketika di PSEC dia sangat kreatif sekali untuk menyediakan menyediakan makanan untuk di Danus. Jadi mungkin dapat menghasilkan dana yang cukup banyak. Kemudian di Medifor ada Ian ini manajemen 2012. Kenapa ada Ian? Di tahun kemarin Ian kerjanya bagus, dan sekarang dia staff info. Dan selanjutnya ada perizinan. Di perizinan ada Riri ini sekarang kepala Biro Bandung. Dan saya mempercayai Riri untuk menjadi koordinator saya. Kemudian acara ada Moza, atau namanya Firdaus Nabila Salsabil, dia manajemen 2012. Saudari Moza ini sangat bagus ketika mengkonsep sebuah acara, dan saya cukup akrab dengan Moza, dan mungkin komunikasi saya dengan Moza akan berjalan dengan cukup baik. Dan kemudian koordinator kreatif Evan ada Akira. Kenapa ada Akira? Akira ini orangnya sangat kreatif sekali dan sangat menyenangkan sekali. Dan jadi tentunya saudari Akira ini akan menyediakan ide-ide segar untuk menjadi konten-konten acara yang berhubungan dengan kreatif Evan di Berlima 2014. Dan selanjutnya ada transportasi dan logistik, ada Rashid ini akuntansi 2012, dan dia sudah sering berkecimpung di dunia transportasi dan logistik. Dan yang selanjutnya ada konsum dan medik, ada Melsa ini manajemen 2012, dan dia cukup sering juga berkecimpung di dunia konsumsi. Itu jadi saya mempercayakan konsum dan medik ini kepada Eca. Dan yang terakhir ada koordinator PK. Di koordinator PK saya ada Maresta Zia. Dia biasa dipanggil Zia. Zia ini akuntansi 2012. Secara personality, Zia ini orang yang mudah untuk bersosialisasi dengan orang. Jadi saya pikir Zia ini akan mudah untuk mengkoordinasi PK-PK yang jumlahnya tidak sedikit. Next. Ini timeline kerja saya, dan masih dimungkinkan adanya revisi. Minggu ke-4 April sampai minggu ke-2 Mei saya akan oprek FIBI dan koor. Sebenarnya kenapa saya mengadakan oprek lagi, karena mungkin sangat sekali di luar sana masih banyak sumber daya yang lebih bagus daripada yang namanya sudah saya pegang. Jadi kalau ada yang lebih bagus, kenapa tidak? Kemudian oprek staff dari minggu pertama Mei sampai minggu 3 Mei, dan selanjutnya seperti itu sampai P5 saya estimasikan itu ada di minggu ke-3 Agustus atau minggu ke-4 seperti ini. Next. Nah, ini selanjutnya ada anggaran pertama pemasukan dari BEM 400.000, kemudian dari dekanat 25 juta,
Kemudian marketing 20 juta dan iuran peserta ada 330 itu rinciannya. Akuntansi 120 orang, manajemen 90 orang dan ISP 120 orang. Itu jumlah pasti yang akan diterima oleh Universitas Padjadjaran. Itu ada 33 juta, jadi totalnya 78 juta 400. Selanjutnya pengeluaran dari kesekretariatan.